Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita kembali bercerita bareng mengambil kisah dari Al-Quran. Kisah para tentara bergajah dan tentara Allah bernama Ababil. Pada sekitar tahun 570 sampai dengan 571 Masehi, beberapa hari sebelum kelahiran manusia mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 12 Rabiul Awal, suatu kejadian penting terjadi di Jazirah Arab. Di suatu daerah yang berjarak 1119 km dari kota Mekah, sebuah wilayah bernama Himyar berhasil ditaklukkan. Sang penakluk kemudian menjadi gubernur di wilayah tersebut. Namanya Abraha al-Ashram. Abraha memiliki satu keinginan untuk menyebarkan agama yang dia peluk ke seantero Timur Tengah. Dia lalu mendirikan sebuah tempat ibadah yang megah bernama Al-Qulais. Al-Qulais dibangun dengan megah dan dengan pekerja yang sangat banyak. Abraha senantiasa memantau pembangunan tempat ibadahnya tersebut. Tempat ibadah tersebut kemudian selesai dibangun dengan begitu megahnya. Keinginan Abraha untuk menyebarkan agamanya dan menjadikan tempat ibadahnya sebagai tempat ibadah yang paling banyak dikunjungi kemudian sampai ke telinga masyarakat Arab Quraisy. Pada saat itu, Ka'bah masih menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh orang-orang untuk beribadah. Kaum Arab termasuk suku Quraisy terganggu dengan kampanye yang dijalankan oleh Abraha ini. Meski demikian, Al-Qulais tadi tetaplah tidak sepopuler Mekah sebagai destinasi keagamaan pada saat itu. Al-Qulais yang megah tetap sepi pengunjung, tidak banyak yang mengunjungi tempat ibadah itu. Abraha jelas kesal. Kekesalannya memuncak saat dia mendapat kabar ada yang mengotori Al-Qulais, seorang dari suku Arab Quraisy, mengotori bangunan yang dia sangat banggakan. Dikutip dari buku karangan Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, disebutkan bahwa ketika seorang laki-laki dari bangsa Arab mendengar bahwa Abraha ingin menggantikan Ka'bah dengan tempat yang dia bangun, dia merasa sangat marah. Laki-laki itu pergi ke Al-Qulais dan mengotori bagian dalamnya. Ketika Abraha mengetahui hal ini, ia sangat marah dan memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah sebagai balasan. Abraha kemudian berencana untuk memusnahkan Ka'bah. Dia menyiapkan bala tentaranya untuk menyerang kota Mekah. Dia menyiapkan pasukan terbaiknya, pasukan bergajah. Abraha menyiapkan pasukannya dengan begitu sempurna. Prajurit berpedang, mengendara kuda, unta, hingga gajah. Abraha kemudian memimpin penyerangan tersebut. Dia memiliki gajah terbesar yang dia beri nama Mahmud. Mereka mulai bergerak dan menyapu bersih wilayah yang dilaluinya. Mereka menciptakan begitu banyak kerusakan dan kehancuran. Dalam buku karya Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, jilid kedua halaman 172 disebutkan bahwa ketika Abraha bergerak dengan pasukannya yang besar dan gajah-gajahnya menuju Makkah, beberapa suku di sepanjang perjalanannya menyerah tanpa perlawanan. Namun, suku Kinanah memilih untuk melawan. Meskipun mereka berusaha menghentikan laju pasukan Abraha, mereka tidak mampu melawan kekuatan besar yang dibawa oleh Abraha. Pasukan Kinanah akhirnya kalah dalam pertempuran dan pasukan Abraha melanjutkan perjalanannya. Dalam sumber yang berbeda, Al-Tabari dalam Tarikh Ar-Rusul wal Muluk jilid pertama halaman 344 menyebut bahwa suku Kinanah tidak dapat menandingi kekuatan besar dari pasukan Abraha dan dengan cepat dikalahkan. Mereka melakukan pengerusakan, penaklukan, dan penjarahan. Mereka bahkan mengambil paksa ternak warga, di antaranya 200 ekor unta milik kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib mendatangi Abraha dan melakukan negosiasi dengannya. Apa yang menjadi keheranan Abraha
bukannya meminta perlindungan agar tidak menghancurkan Ka'bah, justru Abdul Muthalib dengan wibawanya hanya meminta untuk untanya dikembalikan. Dalam buku Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menyebut ketika Abrahah mendengar permintaan Abdul Muthalib, dia berkata, "Aku telah datang ke sini untuk menghancurkan rumah ibadahmu, dan kamu malah datang meminta untamu kembali. Mengapa kamu tidak meminta aku untuk membiarkan rumah ibadahmu itu?" Abdul Muthalib kemudian menjawab, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, sementara Ka'bah memiliki Tuhan yang akan melindunginya." Setelah pertemuan itu, Abrahah tidak gentar dan meneruskan usahanya untuk memasuki Mekah dan akan menghancurkan Ka'bah. Pasukan bergajah bergerak terus menuju Mekah. Dalam buku Sirah Rasulullah halaman 37 karya Ibnu Ishaq disebut bahwa setelah bertemu dengan Abrahah dan menyaksikan keinginan kuatnya untuk menyerang Ka'bah, Abdul Muthalib kembali kepada penduduk Mekah dan menginstruksikan mereka untuk meninggalkan kota dan mencari perlindungan di bukit-bukit sekitarnya. Ia sendiri pergi ke Ka'bah, berdoa kepada Allah dan menyerahkan perlindungan Ka'bah kepadanya sebelum bergabung dengan penduduk di luar kota. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Abdul Muthalib merupakan salah satu tetua Quraisy yang memang sangat dihormati pada masa itu. Dalam buku Al-Bidayah wan Nihayah halaman 173 jilid kedua, Ibnu Katsir menyebut bunyi doa dari Abdul Muthalib, "Ya Allah, Engkau adalah pemilik rumah ini dan aku hanyalah hamba-Mu. Lindungilah rumahmu ini dari ancaman musuh yang datang." Begitulah doa yang dipanjatkan oleh Abdul Muthalib di depan Ka'bah saat tentara bergajah akan mulai menyerang kota Mekah. Para pasukan bergajah tidak menyadari apa yang akan mereka hadapi. Tidak diketahui, tiba-tiba langit menjadi begitu gelap. Terlihat kegelapan yang bergerak dari arah lautan menuju mereka. Segerombolan burung yang tak terhitung banyaknya mulai mendekat ke arah mereka. Itulah burung ababil, burung pembawa bebatuan sijil, bebatuan kecil dari tanah yang terbakar. Batuan-batuan ini amatlah kecil, hanya sebesar kacang, masing-masing membawa 3 batu, 2 dicengkram dan 1 lagi di paruhnya. Batu-batu kecil tadi kemudian dilepaskan hingga jatuh menimpa mereka. Meskipun kecil, batu-batu tadi memiliki daya hancur luar biasa, sebagaimana firman Allah yang menyebutkan faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah menyebut setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruhnya dan 2 di kaki-kakinya. Batu-batu ini sebesar kacang atau lentil, namun mereka menembus tubuh musuh, mematahkan tulang-tulang mereka dan menghancurkan mereka. Banyak dari mereka mati seketika, sementara yang lain berusaha melarikan diri tetapi tidak bertahan lama setelah terkena batu-batu tersebut. Sementara sumber lainnya, yaitu Tarikh Ar-Rusul wal Muluk karya At-Tabari, menyebut bahwa burung-burung ababil datang dari laut, masing-masing membawa 3 batu yang terbuat dari sijil, tanah yang keras dan terbakar. Batu-batu itu melemparkan penyakit yang mematikan kepada musuh, yang membuat mereka tersarang penyakit kulit dan pecah-pecah hingga mereka mati di tempat. Dari kutipan Tarikh Ar-Rusul wal Muluk jilid pertama halaman 345. Sedangkan Ibnu Ishaq dalam Sirah Rasulullah menyebut burung-burung ababil datang dari arah laut membawa batu-batu kecil dari sijil, batu-batu
tersebut dilemparkan kepada pasukan Abraha dan mereka menyebabkan luka-luka yang mematikan. Tentara Abraha hancur oleh batu-batu itu sebelum mereka berhasil mendekati Ka'bah. Maka hancurlah pasukan Abraha, dan sesungguhnya benar apa yang diucapkan Abdul Muthalib dengan kepasrahan dan berserah dirinya kepada Allah. Sungguh Allah tanpa bantuan manusia satupun mampu melindungi Ka'bah dari kehancuran akibat serangan bala tentara Abraha. Demikian cerita kita kali ini. Tunggu cerita selanjutnya ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.